Halo pencinta spoiler film, kembali lagi di channel Bahas Film. Kali ini kita kedatangan film dari Korea Selatan yang bertema horor komedi. Wah, pasti seru nih. Soalnya horor campur komedi bisa dibayangkan kelucuannya. Film ini bercerita tentang seorang pria muda yang mengalami kecelakaan mobil dan sekarang menderita amnesia. Dia pun dihantui oleh seorang wanita muda yang mencoba membimbingnya untuk menemukan kembali ingatannya. Perlahan, sedikit demi sedikit ingatannya kembali. Bagaimanakah kelanjutannya? Simak video ini sampai usai. Dan support kami agar kami bisa terus membagikan konten menghibur untuk kedepannya, karena kami bukan apa-apa tanpa penggemar yang sedia menanti video di channel Bahas Film. Sebuah mobil putih berisikan sepasang kekasih terlihat sedang bertengkar. Sang wanita meminta pacarnya untuk berbelok ke kanan. Namun sang pacar memintanya untuk diam agar dirinya bisa berkonsentrasi mengemudikan mobil. Dan terlihat si cowok nampaknya baru belajar mengemudi. Tiba-tiba seseorang menyeberangi jalan dan kecelakaan pun tak dapat dihindari. Pasangan itu pun keluar mobil dan langsung menghubungi ambulan. Di rumah sakit, pemuda yang kecelakaan semalam pun ditanyai oleh dokter. Sejumlah jari ditunjukkan dan meminta pemuda itu untuk menghitungnya. Pemuda itu mampu menjawabnya dengan baik. Tapi tiba giliran pertanyaan di mana kamu tinggal, berapa umurmu, dan siapa namamu. Pemuda itu menjadi bingung. Dokter menyarankannya untuk ke kantor polisi mengecek identitasnya karena pemuda tersebut divonis menderita amnesia, kondisi di mana seorang mengalami hilang ingatan. Saat di kantor polisi, pemuda itu duduk menunggu proses pengecekan identitasnya selesai. Seseorang tiba-tiba memanggil nama Lee Mon-ki. Ternyata nama pemuda itu Lee Mon-ki. Kita panggil saja Mon-ki. Mon-ki kemudian mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari seorang gadis cantik sedang berbicara kepadanya. Dan gadis itu memberitahu semua informasi tentang Mon-ki. Dan tiba-tiba polisi itu membacakan informasi tentang Mon-ki, dan semua yang dikatakan polisi itu sama dengan yang dikatakan gadis tadi. Dan tiba-tiba gadis itu hilang dan membuat Mon-ki seolah-olah berbicara sendiri. Mon-ki masuk ke dalam rumah yang gelap dan kemudian menjadi terang saat lampu dinyalakan. Suasana rumah terlihat tenang dan tertata dengan rapi untuk ukuran seorang pria yang hidup sendirian. Apa benar aku tinggal di sini? Gumam Mon-ki kepada dirinya sendiri. Mon-ki mulai menelusuri setiap sudut rumahnya dan mencari benda apa saja yang mungkin bisa dijadikan petunjuk tentang siapa sebenarnya dirinya. Tetapi tak ada satupun petunjuk yang berhasil membantunya. Karena dia lelah dan bingung seharian, membuat Mon-ki memutuskan untuk tidur. Mon-ki berdiri di sebuah ruangan yang gelap dan hanya disinari sedikit cahaya. Di sana dia melihat diri sendiri. Ternyata tadi hanyalah mimpi. Belum juga tenang, Mon-ki sudah dikagetkan dengan seorang gadis. Lagi-lagi Mon-ki berpikir kalau itu cuma mimpi. Dan Mon-ki bertanya kepada gadis itu, "Kau siapa?" Lalu tiba-tiba Mon-ki ingat kalau gadis itu ialah gadis yang sama yang ada di kantor polisi. Paginya saat Mon-ki naik bus, tiba-tiba gadis itu datang dan ikut dengan Mon-ki. Gadis itu berkata kalau dia akan selalu mengikuti Mon-ki, dan gadis itu memperingati Mon-ki untuk berpegangan karena di depan ada belokan. Namun Mon-ki tidak memperdulikan, dan benar saja di depan ada belokan dan membuat Mon-ki terpental ke depan. Gadis itu mengajak Mon-ki ke rumahnya agar Mon-ki percaya kalau ia sudah mati. Saat sampai di sana, Mon-ki sangat terkejut dengan itu. Dan kini Mon-ki percaya kalau gadis itu ialah hantu. Lalu Mon-ki bertanya, "Siapa namamu?" Dan gadis itu menjawab kalau namanya Kim Hyun Hwa. Kita panggil saja Kim. Dan Kim menjelaskan pada Mon-ki kalau ia mati karena ditikam. Scene berpindah. Terlihat Mon-ki dan Kim pergi ke toko ponsel guna memperbaiki ponselnya Mon-ki yang rusak akibat kecelakaan. Karena jikalau ponsel itu berhasil diperbaiki, mungkin ada petunjuk yang bisa membantu Mon-ki dalam mengembalikan ingatannya. Tapi orang di sana mengatakan ponselnya tak dapat diperbaiki. Tiba-tiba ada panggilan masuk dan ternyata panggilan itu berasal dari tempat kerjanya. Ternyata Mon-ki bekerja sebagai kurir pengantar barang. Dan di sana si bos mengatakan, "Kau sama saja seperti adikmu, Jin-soo, yang suka bolos kerja." Ternyata Mon-ki punya adik laki-laki, dan Kim menunjukkan foto Jin-soo pada Mon-ki. Saat bekerja,
Monkey dimarahi oleh Kim dikarenakan Monkey sama sekali tidak mengingat satu hal pun tentang Kim. Namun Monkey mengatakan kalau ia kehilangan ingatannya karena kasihkan berbicara membuat mereka hampir kecelakaan. Lalu Monkey mengingat sesuatu, kalau ia pernah kecelakaan di tempat itu. Lalu Monkey turun dan mencoba mengikuti arah ingatannya yang lantas mengantarkan dia ke sebuah apartemen. Saat Monkey beranjak masuk, terlihat ada seorang pria yang mengawasinya. Saat Monkey sampai di depan pintu rumah, Monkey bertanya kepada Kim tentang apa ini. Lalu Kim menjawab kalau itu adalah rumahku. Lalu Monkey bertanya apa alasanku kemari. Lalu Kim mengatakan, aku tidak tahu pasti. Yang jelas aku melihatmu di saat-saat terakhir hidupku. Lalu Monkey berkata kalau ia melihat pembunuhnya. Lalu Monkey pergi ke kantor polisi untuk memberitahukan penemuannya itu kepada detektif. Apa saja yang kau lihat? Dan Monkey mengatakan kalau ia melihat wanita tak sadarkan diri di lantai. Dan detektif itu bertanya, adakah orang lain yang kau lihat selain Kim? Dan Monkey berkata, ada. Namun karena laporan Monkey dirasa tidak jelas, maka detektif itu tidak menulis laporan Monkey sampai dia kembali mengingat dengan jelas. Monkey memutuskan kembali ke kantor untuk mencari tahu apa yang membuat dirinya datang ke rumah Kim melalui catatan pekerjaan. Sayang, tidak ada catatan pekerjaannya pada saat hari kematian Kim. Bos mengatakan jika hari itu Monkey pulang cepat. Pulang cepat? Itu artinya Monkey tidak dalam menjalankan tugas. Lalu apa yang dilakukannya di rumah Kim semuanya membuatnya bingung. Monkey kembali meminta Kim untuk mengatakan segalanya yang dia ketahui. Karena sudah jelas, Kim pasti mengetahui tujuan kedatangan Monkey ke rumahnya. Benar kamu mau mengetahuinya, tapi aku punya permintaan, ucap Kim. Permintaan Kim terbilang cukup ekstrim dan aneh. Kim meminta Monkey untuk menceburkan diri ke Sungai Han. Monkey tentu saja menolak. Namun Kim dengan serta-merta mendorongnya. Seorang pria tua dari kejauhan tanpa sengaja melihatnya. Bukannya menolong, dirinya malah lebih memilih acuh dan tidur. Sepertinya fenomena ini sudah sering dilihatnya. Monkey tak bisa bernafas. Dia hanya bisa melihat bayangan Kim dari atas air. Dengan sekuat tenaga, Monkey berusaha naik ke permukaan. Kim berteriak jika Monkey bisa berenang, karena dulu dia juga sempat terjatuh di Sungai Han, sama seperti sekarang ini. Monkey kembali tenggelam. Tiba-tiba dirinya mengingat bayangan masa lalu. Monkey bisa melihat dirinya sama seperti saat ini, tenggelam dalam luasnya air Sungai Han dan bayangan seorang gadis. Ternyata dia dulu pernah ditolong oleh Kim saat dia mencoba untuk bunuh diri. Namun saat Kim menolong Monkey, terlihat kalau Kim tidak bisa berenang, dan pada akhirnya Monkey yang menolongnya. Sekarang mereka duduk bersama, dan akhirnya Monkey bisa mengingat siapa Kim. Ternyata Kim ialah wanita penjual bunga yang selalu dilihatnya setiap jam kerjanya. Ternyata setelah kejadian 3 tahun yang lalu membuat Monkey jatuh cinta pada Kim. Dan Kim pun demikian. Namun karena jarangnya komunikasi, membuat cinta itu hilang. Namun kini bersemi kembali. Dan kini Monkey bertanya lagi, lalu apa tujuanku datang ke rumahmu? Kim menjawab, kalau ialah yang mengundang Monkey untuk datang ke rumah dalam rangka ulang tahunnya. Kini hampir semua bisa diingat oleh Monkey. Namun Monkey masih tidak bisa mengingat kejadian pada malam pembunuhan Kim. Keesokan hari Monkey didatangi oleh detektif, dan detektif bertanya perihal kedatangan Monkey ke rumah Kim. Pasalnya, pada hari itu Monkey tidak bekerja. Lalu Monkey menjawab kalau ia datang memenuhi undangannya Kim. Lalu sang detektif itu bertanya lagi, apa kamu berpacaran dengan Kim? Kim menjawab, tidak, saya hanya memenuhi undangannya. Lalu sang detektif mengatakan, aneh kalau kamu hanya ingat tentang Kim. Kini Monkey semakin akrab dengan Kim. Hari-hari pun berlalu, terlihat cinta yang pernah hilang kembali lagi. Mereka mulai jalan-jalan bersama, makan bersama, bahkan mereka pun ikut nonton bersama. Dan keesokan harinya, mereka berbelanja bersama. Terlihat kalau Kim dan Monkey sangat senang dalam menjalani hari-harinya. Scene berpindah, terlihat Monkey sedang menyiapkan pesta ulang tahun untuk Kim, karena dulu sempat tertunda dikarenakan tragedi membuat Kim meninggal. Oleh karena itu Monkey merayakannya sekarang. Dan Monkey minta maaf karena pada saat itu
Dia tidak sempat datang ke ulang tahunnya Kim. Saat Monkey jalan-jalan di malam hari, terlihat sebuah bayangan di belakangnya. Tiba-tiba Monkey refleks berbalik dan mendorong dengan keras tubuh seorang pria itu hingga mereka sama-sama terjatuh. "Monkey, apa yang kamu lakukan?" "Ini aku, Jinsu," ucap Jinsu ketika Monkey melepaskan topi yang dikenakannya. Monkey mencoba mengingat Jinsu. Oh, dia adalah teman kerja sekaligus adiknya. "Monkey, apa polisi mengikutimu? Apa yang kamu lakukan sekarang? Kenapa kamu bergaul dengan polisi? Kenapa kamu menghindariku?" tanya Jinsu. "Bukannya kamu sedang cuti?" tanya Monkey balik. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi padamu?" "Baiklah, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu beberapa hari ini. Tapi kamu harus tahu ini. Aku tersangka untuk kasus pembunuhan. Polisi sedang mencariku." "Monkey, jika aku tertangkap sekarang, maka aku bisa habis." Berpura-puralah tidak ada yang terjadi pada hari itu. Tiba-tiba terdengar sirene polisi. Jinsu menjadi panik. "Monkey, jangan bertindak bodoh. Jika tidak kita berdua akan mati," tambah Jinsu dan bergegas pergi. Keesokannya Monkey datang ke TKP, tempat di mana Kim meninggal. Dia mencoba mengingat dengan keras apa yang terjadi pada malam itu, dan dia melihat adiknya di sana yang menggunakan masker serta memegang pisau. Kini dia berada di luar rumah bersama Kim. Di sana Monkey mengatakan kalau adiknya lah yang telah membunuh Kim. Lalu Kim berkata, "Setelah pelaku ditemukan maka aku akan pergi." Paginya Monkey ditelepon oleh detektif, dan sesampainya Monkey di kantor polisi, sang detektif itu bertanya, "Apa orang ini yang kamu lihat di TKP?" Dan Monkey berkata, "Iya, dialah pelakunya." Dan Monkey mau membantu polisi dalam menangkap pelakunya karena dia telah berjanji pada Kim kalau dia akan menangkap pelakunya dengan tangannya sendiri. Setelah berhasil menangkap, Monkey bertanya kepada Jinsun, "Kau membunuhnya?" Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya Jinsun mengatakan, "Kalau kaulah yang telah membunuh Kim." Seketika semuanya menjadi sunyi dan Monkey menatap Kim dengan pandangan kosong, dan Monkey beserta Jinsun ditangkap oleh polisi. Sekarang kita diperlihatkan pada reka adegan yang diadakan di rumahnya Kim, yang dimana dulu Kim tewas ditikam di sana. Terlihat Monkey yang mulai merasa tidak percaya dengan perbuatannya dulu, tapi Monkey pernah mengingat tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Setelah pulang kerja, Monkey dijumpai oleh Kim, dan Kim memberikan alamat rumahnya pada Monkey dengan maksud mengundang Monkey ke acara ulang tahunnya. Lalu Monkey bertanya, "Kenapa harus aku?" Lalu Kim menjawab dengan senang kalau ia menyukai Monkey. Dari sini bisa kita lihat kalau keduanya saling suka. Keesokan harinya saat Monkey hendak datang ke rumahnya Kim, namun tiba-tiba adiknya yang bernama Jinsun datang dan mengajak Monkey untuk menemaninya datang ke rumah seseorang. Awalnya Monkey menolak, namun dengan rayuan sang adik, akhirnya dengan terpaksa dia menurutinya. Dan akhirnya mereka sampai di rumah yang ingin Jinsun tuju. Lalu Monkey bertanya rumah siapa ini, dan Jinsun selalu berkilah kalau itu rumah temannya. Dan dari gelagaknya terlihat kalau Jinsun sedang mencari barang berharga di rumah tersebut. Monkey terus saja mengajak adiknya itu untuk pergi dari sana, namun Jinsun menolak. Dan akhirnya Jinsun menemukan apa yang ia cari, dan di saat bersamaan Monkey sadar. Setelah mencocokan alamat, ternyata itu rumahnya Kim. Dan tiba-tiba Kim pulang dan mereka bersembunyi. Jinsun langsung menangkap Kim dan menodong pisau di perutnya Kim. Dan Monkey yang tidak ingin Kim terbunuh langsung merampas pisau itu dari tangan adiknya. Dan Monkey terjatuh bersama pisau yang dia pegang. Dan tak lama kemudian akibat dorongan, Kim pun ikut jatuh dan mengenai pisau yang dipegang oleh Monkey. Dan Kim tidak sadarkan diri. Monkey bergegas berdiri dan melihat Kim yang sudah tertusuk pisau. Kim pun membuka mata dan melihat Monkey di sana. Di dalam pikirannya Kim, Monkey datang untuk memenuhi undangannya. Dan scene pun berpindah. Sekarang terlihat Monkey di penjara sedang menyesali semua perbuatannya. Di sisi lain terlihat detektif bersama dokter sedang berbincang.
Detektif itu bertanya, apa benar Monkey dihantui oleh Kim? Dokter menjawab, kalau itu hanyalah ilusi, karena Monkey tidak sanggup untuk kehilangan orang yang dia sayangi. Oleh karena itu otaknya membuat ilusi. Dan film pun usai. Bagaimana pendapat kalian tentang film yang satu ini? Dan pesan apa yang kalian dapatkan dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan pantaskah Monkey dihukum? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai ketemu di bahasan film berikutnya.